wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Catherine Amalia Hoirenisa, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan D3 Keperawatan. Pada hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai diabetes mellitus dan bagaimana manajemen dietnya untuk penderita diabetes mellitus. Nah, nanti tujuannya agar bapak dan mbahnya dan juga adiknya bisa mengetahui apa itu diabetes mellitus, kemudian apa itu etiologi atau penyebab diabetes mellitus, kemudian bisa mengetahui manifestasi klinisnya, kemudian mengetahui komplikasi dan bagaimana perawatan pada seseorang yang menderita diabetes mellitus. Nah, di sini saya sudah menyiapkan slide yang nanti bisa mempermudah saya untuk menyampaikan materi. Yes. Sebelum saya menyampaikan materi, apakah pernah mengetahui penyakit diabetes mellitus sebelumnya? Pernah. Pernah. Apa? Ya, penyakit gula. Iya. Kadar gula yang tinggi. Oh ya, baik. Ya udah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu apa itu diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus itu didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, kemudian di sini infisiensi fungsi insulinnya itu dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin itu sendiri. Jadi dalam pankreas itu seharusnya masih bisa menghasilkan insulin itu jadi udah nggak bisa kayak gitu, singkatnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang etiologi atau penyebab dari diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus itu ada dua tipe, yaitu tipe pertama dan tipe kedua, dan tentunya mempunyai etiologi yang berbeda. Untuk diabetes tipe 1 itu sebelumnya itu disebut IDDM atau diabetes mellitus onset anak-anak, ditandai dengan destruksi sel beta pankreas mengakibatkan defisiensi insulin absolut. Kemudian di tipe 1 ini membutuhkan insulin eksternal gitu. Jadi diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya emang menyerang anak-anak sampai remaja gitu. Terus diabetes tipe 2 itu diabetes yang tidak tergantung dengan insulin. Selanjutnya kita bahas tentang manifestasi klinis tentang diabetes mellitus atau gejala-gejala diabetes mellitus, yaitu tipe pertama, diabetes tipe pertama meliputi poliuria, polidipsia, kemudian ada polifagia, disertai dengan penurunan berat badan meskipun dia mengkonsumsi banyak makan tetapi berat badannya menurun. Kemudian ada kelelahan atau keletihan. Tetapi pada diabetes tipe 1 ini tergantung pada kondisinya. Jadi bervariasi, bisa yang ringan sampai yang berat kayak gitu. Terus diabetes tipe 2 itu manifestasi klinisnya itu berjalan lambat, lebih lambat daripada diabetes tipe 1. Nah, sebenarnya hampir sama ya, dia mengalami kadar gula yang tinggi dalam tubuh, kemudian juga terjadi poliuria, polidipsia dan polifagia. Biasanya untuk diabetes tipe 2 itu menyerang usia-usia lanjut kayak gitu. Kemudian apa saja komplikasi yang terjadi pada penderita diabetes ketika dia tidak menjaga pola hidupnya. Yang pertama itu ada komplikasi akut dan yang kedua ada komplikasi kronis. Untuk komplikasi akut itu ada 3. Yang pertama itu ketoasidosis diabetik atau KAD. Kemudian yang kedua sindrom hiperglikemik hiperosmolar non katolik, dan yang ketiga hiploglikemia atau kekurangan darah gitu. Kekurangan kadar gula darah. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi kronis. Komplikasi kronis di sini itu biasanya terjadi 10 sampai 15 tahun setelah diabetes mellitus itu
terjadi dalam tubuh kayak gitu. Jadi kayak biasanya tuh efeknya lama gitu, jangkanya lama, jarak antara ketika kita udah terkena diabetes dan nanti efeknya tuh 10-15 tahun setelahnya gitu, seperti penyakit makrovaskular, penyakit mikrovaskular, dan juga penyakit neuropati. Kemudian yang terakhir kita bahas bagaimana penata laksanaan pada penderita diabetes. Tentunya setiap orang punya persepsi yang beda-beda. Jadi kalau kita misalkan kena diabetes, kita harus punya persepsi yang positif, berpikir positif, bahwasanya penyakit diabetes itu bisa disembuhkan dengan kita melakukan pengobatan dan perawatan yang rutin dan sesuai anjuran dokter gitu. Dengan meningkatkan kualitas hidup, dengan mencegah gitu, karena kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kita dengan mengkonsumsi makanan seperti sayur-sayuran, kurangi konsumsi seperti tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula gitu. Kalau misalkan menggunakan gula yang khusus penderita diabetes kayak gitu. Kemudian kita harus rajin beraktivitas seperti olahraga gitu. Kalau misalkan kita udah tahu kena diabetes mellitus tapi kita males-malesan, nggak mau bergerak kayak gitu. Terus kita juga ya menghindari rokok. Menghindari rokok, kita harus berhenti untuk merokok gitu, pelan-pelan kayak gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi tentang diabetes mellitus dan juga bagaimana manajemen perawatannya. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mbahnya atau bapaknya. Bapaknya ngantuk ya. Saya tanya dulu ya ke bapaknya. Tadi apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu penyakit yang pada intinya kadar gulanya tinggi. Terus biasanya untuk diabetes mellitus kayak gitu penyebabnya apa? Pola hidup yang kurang sehat. Oh iya. Seperti contoh? Terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Yang manis. Misalnya ketok. Kalau mbahnya coba tahu, sebutkan komplikasi apa saja. Komplikasi pada diabetes mellitus itu apa saja? Yang jelas Ya. untuk orang-orang yang terkena gejala diabetes biasanya pandangan matanya mulai rabun. Iya betul. Cepat lelah, cepat ngantuk, betis terasa panas, kecapean. Itu aja. Terus tadi untuk Mencegahnya banyak-banyak olahraga, mengkonsumsi sayur-sayuran, jangan merokok. terus hindari makanan-makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Iya. Olahraga rutin 2 minggu sekali, Nah, seminggu 2 kali lah. kan Bapak sudah mengetahui bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus itu sendiri, dan diharapkan Bapak dan juga Mbahnya itu bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Iya, Mbah. Benar. Paki, Tapi sehat Paki jangan ngerokok, berarti nanti kalau sudah besar Paki jangan Boleh. merokok. Ya. Bisa. Ya, mungkin cukup sekian pendidikan kesehatan pada hari ini. Bila ada kesalahan mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.